Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama. Sepakat bercerai, Sule akan berikan nafkah sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya. Rumah tangga komedian Sule dan Natalie Hosker tampaknya harus usai. Sule dan Natalie Hosker sepakat untuk bercerai. Sule dan Natalie Hosker sepakat cerai setelah melakukan mediasi yang berujung buntu. Dari hasil mediasi antara Sule dan Natalie Hosker, hak asuh anak yaitu Azam Andriansyah Sutisna akan jatuh ke tangan Natalie Hosker. Dikarenakan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu anak di bawah usia 14 tahun akan diasuh oleh ibu kandungnya. Terkait dengan nafkah untuk anaknya Azam, Natalie Hosker mengaku tidak pernah meminta. Namun Sule disebut menawar untuk memberi nafkah sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya. Lebih lanjut, keputusan ini masih belum final lantaran proses persidangan masih berlangsung di PA Cikarang. Sebagai tambahan, Natalie Hosker menggugat cerai suaminya yakni Sule ke Pengadilan Agama Cikarang pada 3 Juli 2022 lalu. Berikut wawancara dengan pihak Natalie Hosker. Udah. Iya. Ada maju. Duduk. Iya. Ya, Mbak Natalie gimana? Dari mediasi kita udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita pertimbangan sisanya mungkin karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi Apa sih yang paling berat bikin rujuk itu? Yang membuat berat untuk rujuk? ada cuma harus cerita ke kalian jangan aku ngomong menjatuhkan orang. Tapi tadi cukup lama, artinya banyak pertimbangan yang disampaikan. Itu mungkin karena tadi. Ya mungkin antara prinsipalnya kan sudah berlangsung baik dari pihak Kang Sule dan Natalie dan kedua pihak telah sepakat memang persoalan tidak bisa dilakukan proses mediasinya tetap lanjut melakukan perceraian. Nah, mengenai alasan-alasan itu kan sudah kita tuangkan semua dalam gugatan, itu masuk di dalam materi perkara, itu nggak bisa kita sampaikan itu sifatnya format dan Ada gugatan yang dikabulkan? belum itu untuk gugatan belum, karena ini masih proses mediasi. Nanti sidang selanjutnya itu tanggal 27 Juli untuk penyampaian hasil mediasi. Mengenai hak asuh tadi dibicarakan nggak sih dalam mediasi? Maksud itu kita ikutin undang-undang juga, jadi Jatuh ke ibu ya, karena kan belum dewasa. Untuk hak asuh tetap dipegang oleh ibu kandung. Tentang nafkah? nafkah bulan. Kalau untuk nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah hak asuh. Kalau aku prinsipnya terserah, kalau aku mau berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita indikasi itu udah bersyukur banget. Di angka berapa tadi Kak mungkin? Nominalnya katanya 25 juta setiap bulan ya untuk ya, Azam. itu dari pihak kami yang Tadi kesepakatan cerainya berarti kesepakatan bersama ya, tidak ada yang mempertahankan atau jahat. Intinya nggak ada kebutuhan dan memang udah kesepakatan ya. tadi Kang Sule bilang mau ketemu anaknya, mau ketemu Azam atau gimana sih Kak? Ya, alhamdulillah ya akhirnya bisa ada waktu pokoknya untuk
Mau ketemu di mana? Apa ketemu di sini aja apa? Tidak ada batasan untuk ketemu sama Anda. Jadi kalau aku ini prinsipnya maaf ya bercanda ya. Iya nggak apa-apa. Biar nggak pusing kan Natali. Biar nggak stres. Iya yang penting kan Natali happy. Kesepakatan tadi apa? Iya mau ketemu di belakang. Karena memang udah kesepakatan bersama kalau untuk aku, kalaupun akang atau kakak-kakaknya pengen ketemu sama Azam silakan, kalau mau datang ke rumah silakan, pintu terbuka lebar untuk mereka. Artinya Kang Sule mau ke rumah atau gimana nih? Akang sih rencananya mau ketemu hari ini Mau ke rumah? di luar. Di luar. Ada jadwal nggak untuk bertemu dengan Azam? Dari Natali sendiri memberikan jadwal gitu? Sekolah kali ya. Nggak ada jadwal ya. Kita karena itu kan Kang Sule kan juga sebagai orang tua kandung, jadi kita dari pihak Ibu Natali juga nggak ada membatasi untuk ketemu dengan anak kandungnya. Gitu ya. Karena tadi mungkin karena alasan Kang Sule berikan share live. Ada pokoknya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini tradisi. Tapi ramai kemarin Putri Delina sempat jadi sorotan juga karena Natali mungkin ada pembelaan atau bantahan terkait isu yang beredar. Kalau itu kan media aja yang menggoreng kan, jadi kayak jadinya ramai. Artinya Kalau misalkan aku kan untuk Putri Delina ini hanya mengklarifikasi, kalian juga tahu dia mengklarifikasi nggak ada menjelaskan satu sama lain. Lebih banyak permasalahan itu di Kang Sule atau karena di anak-anak. Kalau untuk akhirnya bercerai ini dipisahkan sih. Itu prediksi juga. Yang penting udah ada kesepakatan bersama kita. Konfirmasi aja kan Natali, berarti hubungan dengan Natali dengan Putri Delina baik-baik saja, tidak seperti yang diceritakan. Tetap komunikasi ada ya? HP lu masuk kan? Ada. Misal. Insya Allah seneng banget. Kalau kan memang kalau sebelumnya itu memang pengen umroh, cuma kalau ini kan mungkin dari Allah kirim ke Pak Ustadz yang udah menawarkan umroh, jadi aku nggak mau nolak karena itu udah panggilan Allah. Dijodohin. Ya dia punya istri, gimana sih? Kak Natali, semenjak udah mengajukan gugatan, tapi komunikasi sama Kang Sule masih ada, maksudnya untuk mungkin bertemu Azam. Kak Natali tadi sempat di ruang sidang menangis. Ada perasaan sedih dengan keputusan ini. Lama nggak ketemu, tapi udah ketemu keputusannya. Ya kalau memang karena bagi apa aku udah bilang di ya. tadi sempat salaman juga sama Kang Sule gimana? Iya. Ada informasi dari Itu hal yang udah biasa menurut aku karena memang dari sebelum nikah sama abang aja aku kan udah berjuang untuk adik-adikku, jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya, semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik dan Sidang berikutnya kapan, Pak? Sidang berikutnya tanggal 27 Juli. ada penyesalan dan Ya. penyesalan ketika ini baik-baik. Berita selanjutnya, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila ajukan permohonan asal-usul anak. Pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 21 Juli 2022. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila meluangkan waktu dari kesibukannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan asal-usul anak. Kebersamaan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama anak-anaknya. Permohonan yang diajukan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak awal Juli lalu. Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan Ahmad Dhani adalah pemohon pertama dan Mulan Jamila adalah pemohon kedua. Permohonan tersebut diajukan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila agar status kedua anak mereka jelas dan tercatat secara negara.
Hal itu diperlukan untuk administrasi kependudukan, pendidikan, dan penerbitan paspor yang membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang permohonan asal-usul anak yang diajukan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila akan digelar pada Kamis minggu ini. Permohonan asal-usul anak itu diajukan karena pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila belum tercatat secara negara. Berikut wawancara dengan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Belum makan pagi malas ngomong. Dikit. Kan udah dijawab, belum makan pagi, jadi nggak bisa jawab. Biar lawyernya Kecuali ada yang beliin ketoprak. Kalau ada yang beliin ketoprak boleh deh makan. koordinasi Mas Hakim. Udah bisa masuk. Nomor 8. Nomor 8. Belum, bentar nanti. Kalau gitu juga pers ini kalau video. Coba dikit aja bukan. Orang waktu di pers kalau video nggak segini banyak kawan-kawan. Wartawan ini. Dan dikit hari ini nih agendanya. Tahu tuh. Lawyernya. Ya, Bang Dodi boleh dijelasin Bang? Ini sebetulnya bukan hal-hal yang krusial. Artinya dimulai ini kan kita kenal semua dan Pak Dhani juga kita kenal siapa. Stressingnya untuk mengajukan penetap asal usul. Pokoknya itu bukan hal-hal yang lain. Asal usul ini apabila dikabulkan oleh majelis hakim penetapan ini, permohonan ini, maka rentetan berikutnya adalah dapat mengurus status anak, pendidikan anak, status administrasi anak untuk pendidikan, dan juga untuk mengurus paspor apabila anak itu akan dibacakan paspornya untuk kedua anak ini. Nah, poinnya menjadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya peristiwa normal ini, karena Ibu Mulan kita tahu sebagai legislator, dia taat hukum, pengerti hukum, ya dia berangkat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun Nomor 18 tahun 2002 atas perlindungan anak dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 14. Nah, di sana dikatakan perlu adanya anak itu wajib dan punya hak untuk mengetahui siapa ayahnya. Kalau kita lihat dari rentetan ini, sebetulnya dia sudah kenal ayahnya dan ibunya. Namun dikuatkan dengan penetapan asal-usul anak agar legal standing anak itu dipahami dan untuk mengurus administrasi yang baik. Poinnya itu. Kemudian tentunya anak yang diusulkan itu adalah asal-usul anaknya tentunya hasil pernikahan antara Ahmad Dhani dengan Ibu Mulan, bukan yang lain. Artinya itulah yang menjadi barometer beliau Dhani untuk memohon kepada pengadilan agama Islam. Jadi bukan tidak ada yang krusial dan tidak perlu ada yang kita persoalkan, karena ada itikat baik seorang legislator. Tentunya beliau mau memberikan suatu kepastian dan menjadi suri teladan juga masih bagi masyarakat yang ingin tidak melanggar undang-undang atas perlindungan. Bingung kan? Bingung apa pasti gua aja bingung. Ya tadi sekarang dong. Enggak, mau makan gak beliin ketoprak dulu kalau ngomong. Bulan. Kan sudah diwakili. Ya. Oke, sudah.
Saya untuk COVID terlalu dekat begini, menghindari itu saya mohon. Nanti setelah itu Anda bisa tanya dengan saya atau dengan Ibu atau beliau sebetulnya memenuhi persyaratan permohonan kepada pengadilan. Beliau dengan Berita selanjutnya, sempat sakit parah, Ari Lasso dinyatakan sembuh total. Musisi kenamaan tanah air Ari Lasso sempat dirawat di rumah sakit akibat mengidap kanker limfoma. Untunglah pelantun hampa itu telah dinyatakan sembuh saat ini. Ari Lasso menyebut bahwa dirinya telah bersih dari sel kanker. Ari Lasso juga telah menyelesaikan kemoterapinya dan melanjutkan proses pemulihan di rumah. Beberapa waktu fokus menjalani pemulihan, kini Ari Lasso kembali ke hadapan publik untuk menyapa para penggemar dan juga bertemu dengan kawan-kawannya. Berikut wawancara dengan Ari Lasso. Mas Ari, mungkin ini kan pamit lagi ada persiapan yang lebih lagi nggak sih sekarang nih saat sebelum manggung gitu, ada apa sih kira-kira? Iya, persiapannya kayak ya kalau ini kan memang semuanya harus apa presisi. Kalau habis sekarang tuh kan tidur harus jam segini, makan harus sebelum makan ada obat yang masih harus diminum, jadi lebih kepada itu. Jadi hitung apa ya, hitung timingnya harus tepat gitu, lebih kepada itu. Tadi di panggung kan bilang kalau misalkan sekarang udah nggak mikirin yang namanya, belum nggak terlalu mikirin yang namanya karir gitu kan, kesehatan nomor satu. Mungkin apakah saat itu menjadi titik saat kemarin itu menjadi titik terbawahnya Mas Ari? Mungkin iya, yang kemarin tuh setelah mungkin dulu drugs gitu ya. Mungkin yang kemarin tuh yang terberat mungkin dalam hidup yang pernah aku alami gitu ya, dimana nggak berdaya selama berbulan-bulan lah gitu ya. Ternyata berat sekali kemo itu, padahal saya udah membayangkan alah bisa lah gitu, kuat lah gitu. Ternyata ya remuk juga gitu badan, ternyata sampai berapa ya, 17 kilo lah ya badannya, turun 17 kilo gitu dari 70. Sekarang udah balik ke 62, 63, tapi saya pertahanin segini aja kayaknya gitu. Jadi nggak mau terlalu gede lagi, jadi makan ditata gitu. Keluarga ngotot nggak sih Mas, maksudnya minta buat Mas Ari sekarang kurangin kegiatan atau segala macam gitu, istri juga? Oh iya ya, memang kalau aku udah komit sama manajemen juga, jadi sekarang ibaratnya ya seperti kembali berjalan lah ya. Namanya berjalan itu kan tidak bisa langsung berlari gitu ya. Sekarang maksimal tuh seminggu sekali. Dulu kan bisa kayak seminggu bisa 3-4 kali kan berturut. Sekarang ini hari apa sih? Rabu. Ya udah, ini kalau Rabu udah ada, malam minggu udah nggak usah lagi. Berarti selektif banget untuk pekerjaan ya saat ini ya? Jadi sebulan 4 kali, kecuali misalkan ringan gitu ya, kayak misalkan kebetulan ini juga Sabtu besok, ini kan sekarang hari Rabu ya. Besok aku mau operasi kecil lah ya, untuk pengangkatan alat kemoterapi pun karena aku dinyatakan udah bersih dari kanker, jadi alat kerannya ini mau dicopot. Jadi memang dikosongkan sampai akhir bulan. Jadi kemarin karena memang dijadwalkan tes, bulan ini juga cuma ada nanti tanggal 31 di Bandung. Pokoknya seminggu sekali dulu gitu. Lebih fokus ke menata hidup dulu, terus olahraga ringan gitu, karena juga sendi-sendi masih sakit gitu, sisa efek obat itu masih ada gitu. Kuku juga masih gampang patah. Pokoknya pengen pelan-pelan lah gitu, pelan-pelan aja. Mungkin perubahan apa aja sih Mas Ari yang udah Mas Ari lakuin nih selama ini untuk menjalani untuk masa penyembuhan? Perubahan apa aja nih yang harus kita lakukan? Itu yang pasti gaya hidup ya. Ya gaya hidup pasti udah berubah total ya. Ada yang nerapin diet baru atau? Iya, saya masih makan diet lambung istilahnya dari rumah sakit. Masih dari rumah sakit, masih catering sehat gitu ya. Gaya hidup berubah total lah, udah nggak ngerokok gitu, nggak minum minuman beralkohol, nggak minum minuman bersoda. Ya cuma minum air putih gitu. Ya semua berubah ya, semua berubah total. Udah nggak makan sambal, udah nggak makan yang
aneh-aneh makannya itu aja udah yang diberi dari program diet sehat strict banget. Iya, karena ususku lemah sekali gitu ya. Salah satu efek dari kemo yang menyerang ke aku. Jadi aku kemarin 2 kali lah masuk rumah sakit gara-gara usus gitu. Jadi cukup bikin trauma lah gitu sih. Jadi ya udah nggak berani jajan masih. Tapi setelah ini kalau dari dokter dari rumah sakit proses pemulihannya setelah operasi pengangkatan yang kecil itu masih ada tahapan lagi sampai tahapannya nggak ada sebenarnya. Jadi memang tergantung di aku. Jadi untuk recover latihan fisik segala macam di kembali kamu. Obat hanya obat untuk perut aja, obat mah biasa sebelum makan. Cuma itu aja sih, nggak ada obat-obatan yang bukan mengobati penyakit ya istilahnya ya, memang hanya untuk memperkuat usus saja, menetralisir perut lah. Tanggung sama Dewa berarti juga dikurangi dong Mas? Ya kebetulan waktu Dewa merancang tur itu kan aku masih sakit, ya kan masih sakit. Jadi tur Dewa aku baru ikut 1 kali, 2 ya. Yang kemarin di Jogja. Ke Jogja belum ya, Jogja itu nanti Prambanan nanti. Ya. Prambanan terus nanti di KL ada, terus kemarin di Surabaya, terus kemarin di Bengkel Jakarta yang acaranya Andre Taulani itu. Dewa baru 2 kali. Mungkin kalau dari fans sekarang nagih apa sih Mas ke Mas Ari? Kenapa? Fans ada nagih sesuatu nggak dari Mas Ari setelah comeback ini? Nggak ada ya. Nagih utang. Tapi kalau kilas balik selama proses pemulihan, Mas Ari sendiri ada semacam doa atau mantra yang dipegang banget nih sampai dari awal sampai selesai gitu? Ada kalimatnya. Kalau kalimatnya itu dari 2 kakak saya. Kebetulan 2 kakak saya perempuan itu kan survivor dua-duanya cancer juga. Jadi keluarga saya memang ada cancer lah, sejarah cancer dari ibu itu ada gitu. Jadi kalimatnya itu gini. Berat tapi bisa tapi berat gitu. Udah tenang aja, bisa kok meskipun berat. Memang berat sih, tapi bisa kok. Itu aja udah. Pokoknya setiap hari tuh hanya menunggu matahari terbenam, tidur, menanti hari besok, mudah-mudahan besok lebih baik gitu. Cuma itu aja. Itu terus ya menonton yang ringan-ringan gitu ya. Apa salah satu yang nggak pernah lepas saya tonton ya selama saya 9 bulan sakit tuh, Lapor Pak setiap malam. Beneran setiap malam tuh nonton itu, nunggu dari jam 9:30 tuh nunggu, jam 10 ketiduran, pengantar tidur. Andre dan teman-temannya punya peran besar tuh menghibur saya selama sakit, beneran tanpa mereka sadari ya. Setiap malam beneran. Kalau malam minggu kan nonton bola, kalau Senin sampai Jumat udah pasti nonton apa, pasti udah. Mas Ari ada rencana mau rilis album nggak? Belum ada. Aku terus terang nggak mikir ke situ dulu, beneran nggak. Orang kan mikir ini momen comeback, gua bener-bener nggak mikir karir, harus gua ngalir aja bener-bener. Yang penting karena bener kesehatan itu yang paling berharga tuh, bener ya. Udah mau punya apa aja kalau sakit tuh enak udah. Sampai konser juga belum ada kepikiran ya Mas? Sampai konser juga belum ada ya, konser solo untuk Mas Ari sendiri? Ada nanti, ada rencana bulan Oktober. Oh gitu? Nah, tapi maksudnya dalam waktu dekat ini nggak ada sesuatu yang saya kejar lah ya, nggak ada. Yang penting stabil dulu kondisi. Tapi Mas, apa sih yang menjadi buat Mas Hari ini kuat survive hingga sampai saat ini Ya, sebenarnya? tugas manusia ya harus berusaha. Kan nggak boleh menyerah ya, dapat cobaan. Berita selanjutnya datang dari presenter Uya Kuya, adakan diskusi terbuka terkait keabsahan ijazah Razman Arif Nasution. Perseteruan antara selebriti sekaligus YouTuber Uya Kuya dengan pengacara Razman Arif Nasution rasanya belum juga reda. Belum lama ini Uya Kuya sempat meluncurkan single bersama dengan Denny Sekarista yang seakan menyindir sosok Razman Arif Nasution. Lalu kini Uya Kuya dengan didampingi oleh Yayasan Ibnu Khaldun membuat sebuah diskusi terbuka mengenai keabsahan ijazah Razman Arif. Dinilai niat dalam membuat debat terbuka ini, Uya mengatakan kalau hal ini dilakukan demi kepentingan anak-anak dan cucunya di masa depan.
Uya mengatakan bahwa sudah sebaiknya anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dari badan pendidikan yang legal. Tak hanya itu, Uya juga memperingatkan anak-anaknya untuk bersekolah dengan cara yang benar. Bahkan dirinya mengatakan ke anak-anaknya untuk tidak melakukan jual beli ijazah seperti yang dilakukan oleh salah satu oknum pengacara. Berikut wawancara dengan pihak Uya Kuya. Abang itu dari Ibnu Khaldun yang asli sendiri seperti apa sih? Ya. Karena kan kalau gue kan nggak pernah mempermasalahkan ijazah ya, palsu apa enggak, karena enggak. Tapi kan sekarang yang beredar adalah banyak dugaan di pemberitaan. Nah, untuk itu tadi gue menjadi moderator dugaan tadi, ya kan, karena dia pernah menjadi kliennya. Nah, maka Bu Evi saya support juga untuk selama ini 2 minggu ini melakukan investigasi. Nah, tadi kita datangkan Ibnu Khaldunnya dan PD Dikti juga sudah kita datangi dan sudah dapat keterangan dari PD Dikti bahwa nama yang bersangkutan dan universitasnya dengan yayasan itu tidak terdaftar di PD Dikti. Dan tadi saya juga baru tahu dari Ibnu Khaldun yang yayasan YPPIC, yayasan yang resmi dan dinyatakan legal secara hukum, itu menyatakan bahwa hanya mereka Ibnu Khaldun yang beralamat di Jalan Pemuda lah yang katanya itu ada izinnya. Dan tadi saya baru dengar lagi ceritanya bahwa ternyata di tahun 2021 sudah ada ingkrah keputusan sampai tingkat kasasi yang menyatakan bahwa ada orang di yayasan satu lagi yang menggunakan katanya dokumen atau data palsu tadi katanya ya untuk yayasan tersebut. Artinya kan ibaratnya secara otomatis semua produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum. Tadi saya tanya lagi, terus gimana kalau ada mahasiswa yang mendapatkan sarjana atau ijazah dari universitas yang yayasannya tadi bermasalah dan sudah dinyatakan batal demi hukum? Kan dibilang bahwa seluruh produk hukumnya dinyatakan batal. Dan dia juga cerita tadi, ternyata banyak beberapa mahasiswa yang datang ke Ibnu Khaldun yang di sana yang curhat cerita, tapi keputusannya ya mereka tidak legal dan tidak bisa dikatakan sarjana. Tadi udah dari jawabannya. Dan mereka pengen jadi sarjana gimana? Akhirnya mereka kuliah lagi. Dan tadi saya juga udah ada undang-undang dari Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 68 ayat 2 yang menyatakan bahwa siapapun orang yang menggunakan tadi intinya ijazah atau gelar kesarjanaan yang didapatkan dari institusi atau badan yang tidak semestinya yang tidak terdaftar tadi bisa digugat dipidana ancaman 5 tahun atau denda 500 juta. Cari deh, Sisdiknas 20 tahun 2003. Jadi artinya siapapun yang mengetahui, misalnya gue ternyata kuliah di kampus yang ternyata kampusnya dinyatakan ilegal, yayasannya menggunakan data palsu, malah orangnya, wakilnya udah di penjara gitu tadi kan. Gue mau nggak mau ya, berarti sarjana gue batal demi hukum, ijazah gue nggak legal, ya gue nggak bisa menggunakan ijazah gue untuk melamar pekerjaan lah. Kalau gue tetap menggunakan itu dan gue udah tahu bahwa itu tidak legal tapi digunakan, gue bisa kena undang-undang Sisdiknas nomor 20 2003 tadi. Gue bisa dipidana 5 tahun dan ancaman hukumannya 500 juta. Alasan Mas Will sendiri mempersiapkan semuanya sedemikian rupa untuk kita ini untuk kepentingan bangsa kita lah, anak-anak cucu kita. Dalam arti kata kan bangsa kita ke depannya kan nanti akan diwakili oleh anak-anak kita yang sekarang sekolah. Anak-anak kita juga harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya, pendidikan yang legal, ya kan? Gimana nanti anak-anak kita ke depan akan menjalankan fungsi di pemerintahan atau di perekonomian kalau nanti kuliahnya ternyata di perkuliahan yang tidak benar. Ya apalagi kalau sampai saya udah melarang juga anak saya jangan sampai lo beli ijazah ya, bilang gitu. Kuliahlah yang benar, gitu kan? Jadi ya pasti harus begitu. Disayangkan nggak sih seorang praktisi hukum tapi justru melanggar hukum itu sendiri? Intinya apalagi kalau kita bicara secara umum ya, secara general, praktisi hukum harusnya mengerti hukum gitu aja. Maksudnya dia masih ngelak nih yang soal 99 surat yang nomor 99 itu. Tadi kan udah dijelaskan sama Ibnu Khaldun bahwa udah dibatalkan demi hukum pada tahun 2016. Dinyatakan yang tadi 199 tidak berlaku. Udah ada keputusannya tadi. Dari dapat. Berita selanjutnya.
3 kali mangkir dari pemeriksaan, Nindi Ayunda akan dijemput paksa. Polisi hingga kini masih berusaha mencari keberadaan Nindi Ayunda. Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan telah menerbitkan surat perintah membawa Nindi Ayunda untuk diperiksa terkait kasus dugaan penyekapan. Penerbitan surat tersebut karena Nindi Ayunda kembali mangkir dalam pemeriksaan ketiganya pada 18 Juli 2022. Pihaknya juga telah menjadwalkan untuk melakukan pencarian pada Rabu 20 Juli 2022 untuk membawa Nindi Ayunda. Sebelumnya, Nindi Ayunda 2 kali mangkir panggilan penyidik. Nindi tak hadir 2 kali panggilan polisi, yaitu pada 30 Juni dan 11 Juli 2022 lalu. Diketahui seorang perempuan bernama Rini Diana melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021. Dalam laporannya, Rini Diana mengatakan suaminya yakni Sulaiman yang merupakan mantan sopir Nindi Ayunda diduga menjadi korban penyekapan Nindi. Laporan tersebut telah terregistrasi dengan sangkaan pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Bu, apakah benar Bu dari pihak Sulaiman mendapat teror dari pihak ini? Jadi untuk teror mungkin kita konfirmasi, itu nanti kita melakukan penyidikan kembali. Berdasarkan mungkin dari pernyataan Ibu Sulaiman sendiri yang katanya dianiaya jadi untuk pernyataan dari ya, sopir ya, ya, itu nanti kita tetap melakukan pendalaman untuk mengetahui kejelasan. Jadi untuk sementara itu saja. Status sendiri masih benar. Untuk itu tetap saksi ya. Jadi untuk sementara kita pengembangan untuk saksi saja. Ada pasal yang diberlakukan itu seperti apa? Pasal itu kan kita satu pasalkan. Jadi tetap penyidik itu mencari untuk kejelasan. Pemanggilan selanjutnya tadi udah Senin tadi ya, mungkin tanggal 18 Juli sudah dipanggil untuk pemanggilan ketiga, tapi mungkin rekan-rekan sudah tahu belum datang, makanya kita ada perintah membawa. Untuk mungkin membawa ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan memang si yang terpanggil ini kabur untuk keluar? Jadi itu memang sudah kita koordinasikan semua. Mudah-mudahan nanti penyidik cepat untuk bergerak. Jadi untuk sementara ini penyidik tetap mencari karena sudah ada pemanggilan ketiga. Perintah membawa itu wajib. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Nanti kalau yang agak dikatakan gitu. Tribuners, itu dia ada wawancara media bersama Humas Polres Metro Jakarta Selatan terkait perkembangan kasus dugaan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.